sendiri? Alhamdulillah, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Bogor ini. Yang tentunya nanti dampaknya dengan kita selalu diberikan kesehatan, kita bisa mendampingi anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bu Sulis, ini terkait dengan observasi kita, saya minta waktunya terlebih dahulu terkait dengan observasi kita nanti, sehingga dalam proses observasi nanti saya bisa mengetahui tujuan panjenengan dalam proses pembelajaran ini, kemudian apa yang hendak panjenengan kembangkan di dalam pembelajaran panjenengan nanti, strategi apa saja, kemudian apa yang perlu panjenengan siapkan. Nah, itu nanti saya ingin mengetahui terlebih dahulu sehingga dalam proses observasi nanti bisa menjadi lebih maksimal lagi. Terima kasih Bu Sulis. Yang pertama yaitu terkait tujuan pembelajaran. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran panjenengan nanti terkait dengan materi yang panjenengan sampaikan itu nanti apa saja? Monggo terkait dengan tujuan pembelajarannya. Oke, baik, terima kasih Pak Ilmi. Berkaitan dengan observasi yang akan Bapak lakukan terhadap saya, di mana materinya nanti saya akan mengambil materi di kelas 12 Pak Ilmi, di mana ada materi relevansi nilai teks cerita sejarah ya dengan kehidupan modern. Nah, di mana untuk tujuan pembelajarannya nanti saya ingin jadi peserta didik itu bisa menganalisis Pak Ilmi, bisa menganalisis relevansi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah dengan kehidupan saat ini. Seperti itu Pak Ilmi. Ini menjadi materi yang menarik mungkin di era sekarang, apalagi anak-anak perlu mengetahui bagaimana sejarah yang ada di Indonesia ini, sehingga mereka bisa mengaitkan dalam kehidupan modern yang sekarang ini, sehingga dalam proses kehidupannya, dalam pengaplikasiannya, anak-anak itu juga tidak melupakan sejarah yang ada di dalam bangsa negara Indonesia ini. Kemudian terkait dengan area pengembangan yang hendak panjenengan capai nanti apa? Apakah pembelajaran KSE, berdiferensiasi dan lain sebagainya? Oke, berkaitan dengan area pengembangan Pak Ilmi, jadi nanti dalam materi relevansi nilai-nilai teks cerita sejarah dengan kehidupan modern, saya akan mengembangkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di mana pembelajaran berdiferensiasi nanti itu bisa memberikan anak yang wadah ya, jadi belajar sesuai dengan karakter peserta didik masing-masing. Nah, selain pembelajaran berdiferensiasi Pak Ilmi, nanti saya akan memasukkan yang namanya pembelajaran sosial emosional. Karena kita ketahui bahwa di SMA kita kan full day kan, dari jam berapa, 6:30 kan ya, 6:30 sampai jam 3:30 ya. Nah, di situ kan mungkin anak-anak butuh rileks ya kan, karena banyaknya tugas ya kan. Nah, jadi anak itu ada apa ya, kayak stres, tekanan. Nah, di sana saya akan menyelipkan pembelajaran sosial emosional. Seperti itu Pak Ilmi. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang ini menjadikan PR bagi kita semuanya, saya nanti juga akan mempelajari, mengobservasi juga pembelajaran berdiferensiasi Ibu Sulis itu seperti apa, kemudian KSE yang panjenengan sampaikan nanti seperti apa. Ini pastinya nanti juga akan memberikan dampak positif terhadap Bapak Ibu guru yang lainnya, bahwasanya pengaplikasian pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE itu yang bagus itu seperti apa. Mungkin nanti dari panjenengan kalaupun ada kekurangan nanti bisa kita evaluasi bersama, sehingga dalam prosesnya pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE itu bisa menjadi lebih baik lagi di SMA Negeri 1 Bogor ini. Pastinya di mana beberapa tahun ke belakang ini memang latar belakang anak-anak itu kan berbeda-beda karena kondisi PPDB yang mengharuskan zonasi, sehingga kita tidak bisa mengambil siswa berdasarkan kompetensinya, prestasinya dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana pola pembelajaran berdiferensiasi itu bisa mengembangkan dan juga mempermudah siswa untuk memahami materi sesuai dengan kondisi yang mereka miliki. Kemudian pembelajaran KSE, kondisi siswa juga beraneka ragam. Apa yang panjenengan sampaikan tadi terkait dengan tanggung jawab anak mulai dari 6:30 sampai dengan
sore setengah 4, belum lagi nanti ada tugas baik pribadi maupun kelompok. Nah, itu yang menyebabkan anak juga mudah lelah secara pikirannya, psikisnya, dan lain sebagainya. Nah, ini membutuhkan suatu dorongan dari Bapak Ibu guru sehingga dalam prosesnya KSE itu bisa menjembatani anak menjadi lebih baik lagi, lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Kemudian strategi yang panjenengan persiapkan apa saja, alat-alatnya kah, dan lain sebagainya. Untuk strategi Pak Ilmi, jadi nanti dalam materi yang akan saya sampaikan kepada siswa kelas 12 nanti, tentunya saya akan memakai metode, ya, metodenya nanti yang jelas ada ceramahnya sedikit, kemudian ada tanya jawab, dan yang paling penting itu metode diskusi Pak Ilmi. Nah, itu untuk metodenya. Kemudian model pembelajaran saya akan pakai model pembelajaran problem based learning, di mana anak-anak diberi problem, diberi masalah, ya kan, kemudian masalah yang berkaitan dengan cerita sejarah, kemudian dikaitkan seperti itu, ya, dikaitkan dengan kehidupan modern saat ini. Nah, untuk medianya jelas kita nanti pakai e-learning, ya, LMS kita. Kemudian di dalam e-learning itu nanti akan saya selipkan Pak Ilmi, jadi saya selipkan sebuah aplikasi, ada quizzes nanti di sana, di mana nanti quizzes untuk soal evaluasi, ya, sejauh mana nanti anak-anak paham, memahami tentang materi yang dipelajari pada hari itu, seperti itu. Apa yang panjenengan sampaikan tadi terkait dengan persiapan panjenengan terkait dengan pembelajaran yang nanti panjenengan sampaikan terkait dengan pengaitan nilai sejarah yang ada di dalam negara kita, kemudian dikaitkan dengan kehidupan di era sekarang, itu pastinya akan memberikan dampak tersendiri bagi siswa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terkait dengan apa yang panjenengan sampaikan tadi, saya bisa mengambil beberapa kesimpulan yang mungkin itu sangat menarik bagi saya ketika nanti saya melakukan observasi terhadap kelas panjenengan, sehingga nanti saya bisa menjadikan ini sebuah pembelajaran bagi saya. Mungkin itu Bu Sulis, tetap semangat, nanti kita ketemu lagi di kegiatan observasi di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Ada yang belum? Ya. Ya, disempatkan ya sarapan ya. Karena sarapan itu penting. Sebelum jam berapa tuh sarapan? Jam 6? 7? Jam 9. Ya, sarapan itu sebelum jam 9. Kalau bisa diusahakan. Ya. Nah, karena sarapan itu apa? Biar fokus. Kenapa kok ingin fokus? Iya, biar cepat bisa mengikuti pembelajaran. Enggak lah, orang sarapan otomatis kan apa? Perutnya kerucut-kerucut gitu dong. Kerucut-kerucut otomatis enggak? Oke, usahakan sarapan ya. Oke, baiklah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Keza. Oke, Keza. Kenapa lagi Keza? Izin. Kontrol. Orpasten. Oke. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita lanjutkan ya untuk
waktunya dengarkan apa yang Bu Sulis ucapkan. Ya. Sudah siap? Sudah. Sudah. Oke. Nih. Sudah. Tenang. Langsung di situ. Dengar, kalau di sini, dari sini. Dengar ya. Dari sini aja ya. Tapi ini enggak ini ya. Iya, keprek ya. Oke. Kalau di sini ada yang bisa ini, tolong. Enggak ya. Enggak, ambil. Pakai speakernya. Speaker audio atau handphone. Oh, handphonenya kayaknya deh. Ini tadi. Oke. Handphone. Ini view sound. Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sulis. Terima kasih atas waktunya. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan observasi terkait dengan apa yang telah panjenengan sampaikan kemarin di dalam kegiatan pembelajaran, di mana dalam kegiatan pembelajaran panjenengan kemarin panjenengan menyiapkan beberapa pembelajaran baik itu berdiferensiasi, kemudian ada juga pembelajaran KST yang tentunya itu sangat bermanfaat bagi peserta didik. Namun di dalam kegiatan pembelajaran kemarin tentunya juga ada beberapa kekurangan. Nah, kita diskusikan di siang hari ini sehingga nanti dalam prosesnya panjenengan bisa menjadi lebih baik lagi, dan tentunya juga bermanfaat bagi saya. Dengan melihat pembelajaran yang panjenengan sampaikan, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya atasi dalam proses pembelajaran di mata pelajaran saya informatika. Itu tentunya nanti juga bisa bermanfaat untuk pembelajaran di lembaga kita di SMA Negeri 1 Boyo. Dari pembelajaran kemarin mungkin ada refleksi yang panjenengan rasa perlu panjenengan sampaikan di dalam kegiatan kita di pasca observasi ini. Refleksi panjenengan nopo mawon terkait kemarin, mungkin dia pembelajaran yang terlalu banyak, apalagi kontennya diferensiasi konten, apakah itu menjadi kendala tersendiri bagi siswa untuk memahami, ataupun malah itu menjadikan siswa itu bisa mandiri, bisa belajar dengan leluasa sesuai dengan passion yang mereka miliki. Oke, baik. Setelah saya melakukan pembelajaran kemarin dengan area pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, menurut saya kemarin apa yang sudah saya lakukan mengenai diferensiasi konten itu cukup berhasil, ya, cukup berhasil karena di sana peserta didik itu bisa memilih dengan cara apa mereka bisa memahami materi, karena di dalam e-learning itu
sudah ada konten yang berupa audio visual, yaitu mengenai video, di mana videonya itu mengenai teks cerita sejarah. Kemudian selain video juga di sana saya memberikan teks. Jadi peserta didik memilih, silahkan untuk memilih materi sesuai dengan minat mereka, seperti itu. Jadi saya rasa cukup berhasil. Nah, kemudian untuk proses juga seperti itu, karena dalam proses itu juga ada diskusi, ya, diskusi dengan kelompoknya masing-masing, di mana sebelumnya saya sudah memberikan tes diagnostik awal. Jadi saya memetakan, ya, memetakan karakteristik siswa. Jadi dalam kelompok itu sudah dipetakan, oh ini kelompoknya audio, ini kelompoknya visual, seperti itu. Terus setelah itu untuk produk. Nah, produk di sana ada sebuah tugas secara diskusi. Kemudian anak-anak itu menuangkan hasil diskusi mereka, itu bisa dalam bentuk PPT, bisa dalam bentuk infografik, bisa dalam bentuk mind map ataupun video vlog, seperti itu. Jadi anak-anak memilih apa yang produknya sesuai dengan passionnya, seperti itu. Saya kira cukup berhasil. Dari apa yang telah panjenengan sampaikan tadi, mungkin kendala apa saja nih? Apalagi sesuatu yang rata-rata mungkin tadi sudah memilih konten sesuai dengan kondisi yang ada, itu pastinya memiliki beberapa kendala. Ini kendalanya apa saja, dan kemudian rencana tindak lanjut panjenengan itu seperti apa? Oke, untuk kendala itu ketika untuk pembelajaran KSE. Nah, di sana kan saya memberikan mindfulness. Ketika mindfulness itu kemarin sempat itu di awal kendalanya di wifi-nya. Nah, di situ kan saya ngambil dari YouTube yang saya sematkan di kendaraan. Nah, di situ ada wifi-nya throttle gitu, jadi agak-agak terlambat, ya. Kemudian selain itu ketika mindfulness itu ada peserta didik yang tidak melakukan apa yang saya arahkan. Nah, ada beberapa, satu atau dua anak gitu. Itu yang menjadi kendala. Dan mungkin nanti dari kendala itu sebelumnya nanti akan saya kasih arahan seperti apa sih mindfulness dan tujuannya untuk apa sih. Karena kemarin untuk mindfulness tuh belum saya kasih penjelasan, gambaran gitu, apa sih sebenarnya tujuan mindfulness. Itu Mungkin bagi anak-anak terkait dengan mindfulness itu kan hal yang baru. Jadi anak-anak itu kurang bisa memahami apa yang dimaksud dengan mindfulness, tujuannya seperti apa, sehingga itu menjadi kendala dari kalimat tadi yang terkait dengan mindfulness. Dan yang selanjutnya terkait apa yang tadi panjenengan sampaikan terkait dengan mindfulness, yang tadi panjenengan sampaikan, yaitu memang anak-anak apalagi maksudnya di wifi kita itu kan ada beberapa kendala. Seharusnya panjenengan panjenengan persiapkan, panjenengan backup terlebih dahulu, terlebih dahulu di laptop panjenengan. Jadi ketika nanti ada kendala terkait dengan wifi, bisa panjenengan putar langsung dari laptop panjenengan. Tapi di era sekarang ini penggunaan jaringan internet bersama di saat itu sangat sangat tinggi sekali. Pastinya itu juga menyebabkan sebuah kendala terkait dengan penggunaan jaringan internet di sekolah. Kemudian ini terkait dengan rencana pengembangan diri panjenengan. Nah, itu pastinya di dalam pembelajaran panjenengan membutuhkan beberapa pengembangan, aktivitas pengembangan, sehingga apa yang menjadi metode panjenengan terkait dengan KSE ataupun berdiferensiasi itu bisa lebih maksimal lagi, sehingga anak-anak juga dalam penyampaian materi juga lebih nyaman lagi. Dalam itu apa saja aktivitas yang perlu panjenengan kembangkan, kemudian tujuannya kenapa panjenengan ingin kembangkan, dan ukuran keberhasilannya seperti apa. Nah, itu monggo aktivitas pengembangan apa yang perlu panjenengan kembangkan. Satu, dua, atau tiga mungkin hal yang perlu panjenengan kembangkan. baik,
terkait dengan daya dukung yang ada di sekolah kita itu sudah alhamdulillah sudah lebih baik dibandingkan sekolah yang lainnya. Ini pastinya akan menjadi daya dukung kita dalam proses pembelajaran, sehingga nanti di dalam proses pembelajaran materi yang Pak sampaikan menjadi lebih baik. Mungkin dari aktivitas pengembangan yang panjenengan ingin kembangkan lagi selain tadi, ada lagi atau hanya itu? Ya, tadi kan masih berdiferensiasi. Kemudian ada pembelajaran sosial emosional. Jadi saya memasukkan pembelajaran sosial emosional agar anak itu bisa mengelola emosi, kemudian bisa mengurangi stres, karena kita tahu bahwa sekolahan kita itu kan setiap mapel itu pasti banyak tugas, dan apalagi sudah full day, pagi sampai sore. Kemudian setelah itu anak itu banyak juga yang kelas, ya itu kan bisa membuat stres gitu ya. Terus emosinya terkuras, jadi saya memasukkan yang namanya pembelajaran sosial emosional gitu. Jadi agar bisa mengelola emosi. Kemudian dari pembelajaran tadi yang gunakan itu untuk ukur keberhasilannya siswa merasanya pas di pembelajaran atau bagaimana? Ya, untuk ukuran keberhasilan saya melakukan pengamatan. Jadi dalam pembelajaran itu saya juga melakukan pengamatan terhadap peserta didik. Nah, setelah saya amati itu peserta didik enjoy, jadi merasa